Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Seno Hardianto dari PT Talian Infodinamika. Siang ini kita akan berdiskusi tentang sebuah produk yang menjadi extension dari IBM Maximo, yaitu kita sebut dengan Kisi. Kisi ini adalah sebuah produk yang akan melengkapi dari inventory management dari Maximo, yaitu tepatnya akan menjadi bantuan dalam melakukan manajemen warehouse yang Bapak kelola. Dengan menggunakan Kisi ini, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di warehouse akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih terintegrasi. Kisi adalah suatu produk yang didevelop dan dikembangkan oleh PT Talian Infodinamika, yaitu sebuah perusahaan industri solutions yang beroperasi di Indonesia dan melayani beberapa customer yang secara global. Kami adalah perusahaan implementasi Enterprise Asset Management terbesar di ASEAN sekarang ini. Kalau kita hitung-hitung, lebih dari 100.000 jam pengalaman kami di Enterprise Asset Management di ASEAN. Dari pengalaman-pengalaman yang kita terima dari customer-customer yang menggunakan Maximo atau Enterprise Asset Management, sangat diperlukan solusi-solusi yang mendukung kegiatan-kegiatan untuk kegiatan di warehouse atau di pergudangan, baik itu di pelabuhan, di pembangkit listrik, atau di industri-industri yang lain. Dari statistik dikatakan bahwa lebih dari 3.000 atau sekitar 3.000 dari 3.000 jam per tahun di distribusi sentra, di gudang-gudang itu hilang karena ada proses-proses yang tidak efisien. Dan para manajer material manajemen itu menduga atau menghitung bahwa ketidakefisienan tadi itu terjadi di pergudangan. Jadi 3.000 jam, kita bayangkan bahwa bagaimana menempatkan barang, membuat packing, dan melakukan inventory control itu adalah suatu hal yang berulang-ulang terus-menerus dan menjadi suatu hal yang tidak efisien dilakukan secara berulang-ulang terus. Di mana tidak efisiennya adalah kita tidak punya sarana, tidak punya alat yang untuk menghitung tentang utilisasi dari space atau ruang tempat penyimpanan barang dan gudang. Kita juga tidak mengetahui secara lengkap bagaimana excess stock, bagaimana pekerjaan lebih daripada pekerjaan meletakkan barang, sekedar meletakkan barang di gudang, mencari barang itu ada di mana. Terlalu banyak proses manual sehingga dokumentasi tidak bisa dilakukan. Jadi tergantung dengan masing-masing orang. Traceability-nya sangat rendah, jadi kita tidak tahu barang itu ada di tempat itu, di rak yang di sebelah mana, di posisi rak nomor 3 dan sebagainya, tetapi kenapa ada di situ tidak ada catatannya, tidak ada catatan di sistem, mengapa, perintahnya oleh siapa, kapan dilakukan, dan itu semua kita tidak bisa ditemukan di sistem. Semua tergantung dengan orang. Bayangkan kalau kita mengelola sebuah perusahaan yang aset intensif, pembangkit listrik, pelabuhan, tapi kita tidak tahu spare part itu ada di mana. Sehingga pada saat diperlukan, kita akan kesulitan dan harus mencari orang yang mengerti spare part tadi terakhir terletak di mana. Kalau kita lihat main proses yang ada di pergudangan atau di warehouse management system, yang pertama adalah order dari user. Jadi ada material receipt, ada kebutuhan material dari gudang, itu membutuhkan banyak sekali langkah-langkah manual kalau itu dilakukan secara manual. Nah, kalau kita mengelola sebuah aset manajemen atau sebuah perusahaan yang intensif menggunakan aset, jumlah spare part-nya itu puluhan ribu ya, ribuan banyak. Jadi kalau kita punya 1.000 saja, bagaimana data tadi dikelola akan sangat merepotkan kalau dilakukan secara manual. Ya, Maximo memang bisa membantu itu, tapi bagaimana kawan-kawan di gudang, kalau pekerjaannya juga dilakukan dengan kertas, sama saja sebenarnya di ujung ceritanya akan masih menggunakan proses yang manual. Pada saat kita melakukan picking atau mengambil barang yang dibutuhkan untuk memenuhi material request tadi, banyak sekali langkah yang dilakukan dengan manual. Banyak sekali yang tergantung dengan kebiasaannya. Areanya bisa ada di dalam ruangan, bisa ada di luar ruangan, dan lagi-lagi ada yang lebih berat lagi kalau gudangnya lebih dari satu. Di satu kawasan industri bisa jadi gudang ada lebih dari satu. Gudang utama, gudang ada yang di bagian yang lain,
ada yang ngurusi bagian lubricant dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah di main proses dan challenge-nya untuk proses di warehouse management system. Kita perlu sebuah sistem yang membantu, lagi-lagi kita bisa menggunakan fungsi digital proses yang ada. Kita perlu suatu sistem yang integrasi dengan ERP, dalam hal ini bisa integrasi dengan ERP yang kita punyai, atau kalau kita menggunakan Maximo, sistem kita ini akan integrasi dengan Maximo. Kita perlu sebuah alat yang kita membantu kita untuk melakukan scan dan atau update. Kalau kita sudah biasa menjumpai barcode dan RFID di toko-toko baju, mengapa di industri-industri kita tidak menggunakan itu? Nah, identifikasi yang unik juga kita bisa lakukan secara otomatis. Yang berikutnya adalah kita dibantu oleh sistem untuk mengambil, dikasih tahu, diberitahu tempatnya ada di mana, tidak hanya diberitahu tempatnya di mana, untuk mencapai ke tempat itu, routingnya seperti apa. Ya, suggestion atau saran yang diberikan oleh sistem untuk rute menuju ke rak yang mana, itu akan diberikan sistem. Selain itu, kita juga akan mendapat bantuan dari sistem berupa peta atau layout dari gudang tadi. Kita sehingga bisa melihat visibility, ya. Jadi kita bisa melihat ketersediaan alat tidak hanya sebagai data yang sifatnya adalah tabular, tetapi dalam bentuk map. Sehingga kita bisa membantu manajemen dalam memberitahu ketersediaan spare part ada di mana dan sebagainya. Nah, ini tentu saja bisa membantu, bisa menjawab challenge-challenge yang ada di pelaksanaan enterprise asset management tadi itu. Dari situ, dari solusi yang kita lihat, akan ada banyak sekali benefit yang bisa dicapai menggunakan WMS ini, menggunakan KISI WMS ini. Yang pertama, tentu saja, di sisi warehouse management, kita akan mempunyai improvement terhadap productivity. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang warehouse management, kita akan melihat adanya planning, ya, karena kalau kata-kata manajemen selalu ada planning, ada doing, ada executions, ada evaluation, ya, PDCA, planning, doing, checking, actions. Maka kita bisa melihat akan adanya peningkatan productivities dari semua ini tadi, empat pilar manajemen tadi. Yang kedua, seperti yang saya beritahukan sebelumnya, bahwa traceability akan improve. Kalau kita sehari-hari bekerja di spare part dan gudang, kebutuhan untuk melakukan tracing, kebutuhan untuk mencari, itu menjadi sangat penting dan menghabiskan waktu. Kalau kita bisa mengimprove traceability kita ini, maka salah satu KPI dari warehouse management system akan tercapai. Berikutnya adalah kita dibantu untuk melakukan stock counting. Apa itu stock counting? Ya, stock opnam, ya. Kadang-kadang kita di Indonesia menyebutkan itu sebagai stock opnam. Kalau kita punya barang cuma 10 macam, 20 macam, gampang sekali, sederhana sekali. Tapi kalau kita mengelola 10.000 macam item spare part di gudang, dan kita harus siap sedia untuk melayani kebutuhan pemeliharaan, kebutuhan maintenance dari aset yang ada di pabrik kita, maka kita akan repot nih menjadwalkan antara stok opnam dengan kesiapan spare part yang ada di lapangan. Maka sebenarnya salah satu dari sekian banyak benefitnya adalah bagaimana kita bisa men-streamline-kan proses untuk stock counting atau stok opnam tadi. Visibility adalah benefit yang jelas-jelas akan terlihat bahwa kalau dengan WMS kita bisa melihat spare part kita ada di mana. Nah, shipment accuracy, selain masalah space, kita juga mengerti masalah waktu. Pada saat kita rencanakan barang akan datang dari vendor itu tanggal berapa, kita tahu, sehingga kawan-kawan di warehouse yang menyiapkan penerimaan barang akan bisa menyiapkan tempat-tempat yang akan disediakan untuk spare part tadi. Spare part bentuknya macam-macam, besar kecilnya macam-macam, jadi akurasi tadi bisa dibantu dengan adanya sistem KISI WMS ini. Nah, ini kita setelah beberapa tahun bekerja di area-area industri, kita tahu bahwa kawan-kawan di lapangan, khususnya di plant yang industrial, itu tidak mudah bekerja dengan cara pikir behind the desk. Kawan-kawan di lapangan senang sekali bekerja secara praktikal. Mereka pakai wardrobe, tidak pakai jas seperti saya sekarang ini. Tetapi yang penting nomor satu adalah praktikal. Jadi yang penting sistem yang kita develop, kita bangun adalah aplikasi yang sangat mudah digunakan,
akan di host di mobile application, jadi jumlah kliknya akan sedikit sekali, user passwordnya akan dilakukan dengan menggambar pattern saja, seperti kalau kita menggunakan mobile application yang lain. Jadi kita memindahkan mobil computing yang sifatnya mudah dilakukan, sekarang masuk ke industri. Salah satu poin penting bahwa produk ini adalah suatu extension dari IBM Maximo Enterprise Asset Management. Jadi kita tidak lagi membutuhkan pencetakan kertas pada saat kita membuat instruksi put away atau menempatkan barang di gudang. Kita tidak lagi mencetak kertas untuk menginstruksikan kawan-kawan di gudang untuk mengambil barang. Kita tidak lagi bingung lagi menjadwalkan stock of none. Kita tidak bingung lagi bagaimana nanti Maximo setelah inventorinya ada di issue, lanjutannya di lapangannya akan seperti apa. Kita tidak lagi begitu. Produk ini, Kisi ini duduk di atas Maximo secara seamless. Kita tidak tahu bahwa itu adalah produk lain di luar itu, sehingga look and feel-nya kalau dilihat dari sisi desktop-nya akan sama persis seperti Maximo, blending dengan Maximo. Kita bisa lihat bahwa nanti Kisi ini akan menjadi salah satu modul di Maximo. Features-features yang ada di Kisi WMS ini, yang nomor satu kita bisa menggunakan RFID atau barcode. Barang-barang seperti pompa, seperti fan, dan sebagainya yang perlu identifikasi unik, itu kita mempunyai konsep yang namanya Serialized RFID, ya, Radio Frequency Identifier. Nah ini yang kita kembangkan, sehingga yang ini tadi akan berintegrasi langsung dengan data-data yang ada di ERP dan EAM kita. Lalu yang kedua, sistem ini juga mempunyai suatu konsep yang namanya put away yang terarahkan, ya. Jadi kita mengarahkan, menempatkannya ada di mana, directed put away. Jadi kita meng-assist user, meng-assist operator gudang untuk menempatkan, Pak, nanti menempatkan spare part yang ini ada di rak nomor 3, lewatnya di sini. Itu adalah namanya directed put away, gitu ya. Yang ketiga adalah batch picking. Kalau kita menghandle beberapa banyak pekerjaan yang dilakukan untuk melayani plan kita, maka seringkali request dari kawan-kawan maintenance itu banyak sekali. Nah, kita perlu bagaimana menstrategikan supaya urutan pengambilan barang itu bisa sangat efisien di lapangan. Maka strategi picking pengambilan spare part tadi itu menjadi penting. Nah, Kisi WMS mempunyai proses itu, sehingga kita nanti pada saat melayani work order dari lapangan, strategi pengambilan barangnya, urutannya itu sudah jelas. Bayangkan Anda masuk ke grocery stores, ke supermarket gitu ya. Di tangan Anda ada handphone yang menunjukkan bahwa daftar belanja dari istri Anda yang Anda punya, tidak hanya daftar belanjanya saja yang ada, tetapi di situ lengkap dengan ada di row mana atau di jalur yang mana, di rak mana, di sebelah mana diambil. Setelah itu lari ke rak yang mana, ambil barangnya, sabun dan sebagainya, misalkan itu. Bayangkan seperti itu. Sangat simpel dan itu juga bisa dilakukan untuk industrial warehouse. Nah, kita punya juga kemampuan yang radio frequency capabilities. Bagaimana kita bisa mendayagunakan mesin seperti contohnya Zebra ini untuk bisa men-scan, yang kita cari ini misalkan valve ini ya, valve itu letaknya ada di mana dengan menggunakan radar yang ada di RFID tag kita ini. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa teknologi yang mobility teknologi tidak hanya memindahkan komputer ke mobile device, tetapi juga menggunakan fasilitas yang ada di mobile device ini secara maksimal. Features yang berikutnya adalah kita status inventory-nya tidak hanya bisa dilakukan dari Maximo, tetapi juga dari mobile device yang kita pegang ini. Nah, kita tidak hanya melihat per spare part-nya, tetapi juga membantu melihat per rak-nya, per bin-nya. Kalau kita biasa menggunakan istilah palet, kita bisa lihat status per valet tadi isinya barang jenisnya apa, apakah barang yang bagus atau yang sudah rusak atau yang refurbished. Kita bisa melihat langsung baik dari Windows-nya kita yang ada di Maximo atau di ERP kita maupun dari mobile device yang kita pegang di kawan-kawan warehouse.
Yang berikutnya adalah kita punya model cycle counting, physical count-nya, memudahkan sehingga kita bisa tinggal menunjukkan saja, men-scan begitu, kita bisa langsung tahu bahwa jumlah barang-barang yang dengan item number tertentu itu jumlahnya berapa, tanpa harus melakukan penghitungan secara manual. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengambil good issue yang sifatnya wave. Jadi konsolidasi, multiple picking itu bisa menjadi satu. Ya. Kita di WMS ini akan dimanjakan dengan grafik, dengan warehouse layout, sehingga tidak hanya melihat status-statusnya dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk diagram, dalam bentuk peta, sehingga kita bisa melihat seperti apa yang kita alami di dalam warehouse itu sendiri. Berikutnya adalah kita mempunyai suatu optimasi dalam penentuan shortest path, ya, langkah terdekat untuk mengambil atau menaruh barang. Nah, ini yang penting sekali untuk melakukan efisiensi dari resource yang ada di warehouse kita. Next. Nah, produk-produknya, karakteristiknya itu macam-macam, kita bisa ikutin dari ERP dan item code kita ikutin model data yang ada di ERP dari Maximo. Jadi komplit sekali, jadi ada picking strategi, direct path itu akan kita simpan di dalam database sehingga tabelnya bisa dikelola dengan baik. Nah, ini contohnya warehouse layout-nya, kita punya tampilan dalam bentuk 3 dimensi sehingga kita bisa tahu ada di mana, kita bisa memonitor semua item stok yang ada di lokasi tadi. Ini adalah strategi put away dan picking, ya, jadi penempatan barang dan pengambilan barangnya. Ada 2 macam strategi besar. Gambarnya kelihatan agak sama antara kiri dan kanan. Yang pertama adalah batch. Jadi setiap kali ada barang ditempatkan langsung masing-masing barangnya. Kalau put away dikelompokkan ke jenis barangnya, ya, kedekatannya. Ini dua-duanya kita bisa support, ya, untuk put away-nya. Next. Demikian juga untuk picking, ya. Jadi kita bisa mempunyai setiap barang diambil oleh satu grup, misalkan ambil satu troli untuk ambil satu order gitu. Atau satu order dibagi-bagi dulu menjadi tipe-tipenya menurut kedekatannya. Jadi istilahnya dia adalah batch picking sama wave picking. Ini semua tidak akan bisa dilakukan kalau menggunakan manual atau kertas, hanya dengan menggunakan mobile applications. Dengan KISI ini, 2 model ini kita bisa lakukan, baik itu secara batch atau wave picking. Ini adalah receiving dan route way. Kita lihat gambar, mulai dari pembuatan PO. Pada saat pembuatan PO, nanti kita arahkan bahwa PO yang tercetak itu sudah dilengkapi dengan QR code. Pada saat lembaran yang akan diberikan ke petugas pengiriman barangnya, kita bisa membantu scan QR-nya dengan mobile device ini juga. Lalu dari sini juga kita bisa mencetak GRN, Good Receipt Note, mencetak dan memberikan itu ke vendor kita, lalu melakukan scanning RFID tadi. Nah, setelah itu kita bisa menerima instruksinya, put away instruksinya dari mobile device. Oh, misalkan barang ini diletakkan di mana? Oh, barang ini harus diletakkan di daerah inspeksi dulu karena akan diperiksa dulu oleh kawan-kawan yang lebih pintar dari spare part tadi. Setelah inspeksi selesai, maka harus dilakukan dengan pendekatan dengan penyimpanan ke area yang memang designated yang direncanakan di situ. Nah, setelah sampai, kita juga akan melakukan scan terhadap barang yang tadi letaknya ada di mana. Sehingga ini proses receiving dan put away-nya bisa otomatis dilakukan dengan sangat sederhana. Next. Selain penempatan barang, pada saat kita menerima pekerjaan, menerima work order, kita biasanya memilah-milah, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah-langkahnya, barang-barang kita siapkan dulu. Barangkali barangnya itu akan diambil nanti malam, jam 7 malam misalkan begitu. Kita pas waktu office hour, teman-teman gudang akan menyiapkan dulu. Nah, pada saat kita menerima work order, sistem akan menjerit issue instruction, ya, instruksi untuk mengeluarkan barang secara otomatis. Dari situ kita bisa lihat dari sistem kita untuk melihat, oh, kita harus menuju kemana untuk mengambil barang itu. Kita ambil troli kita ambil peralatan kita untuk melakukan ambil barang-barang, ditempatkan di collect dan di RFID untuk memindahkan dari lokasi bin satu ke bin yang lain. Pada saat kawan-kawan yang memegang warehouse order atau work order datang ke warehouse, maka kita bisa melakukan scanning itu dan
barang tadi kepemilikannya pindah dibawa oleh yang membawa work order tadi. Sehingga cara kerjanya bisa sangat sederhana, dan RFID kita ini, tools ini akan mengikuti terus pergerakan barang yang ada di sana. Demikian juga pada saat kita mendapatkan pengembalian barang dari pabrik ya, dari plant. Setelah selesai pekerjaan, biasanya ada beberapa excess spare part ya. Pada saat di work order, maintenance planner-nya mengatakan bahwa kita perlu valve 10 misalkan. Tetapi pada saat bekerja di lapangan ternyata tidak perlu 10 barang tadi, cuma perlu 8 saja. Maka akan ada pengembalian 2 dari valve itu tadi. Nah, angka 2 tadi, barang-barang 2 tadi kan dibawa ke gudang. Nah, bagaimana kita bisa menerima barang pengembalian dari dengan mudah tanpa ada kesulitan apapun di situ. Dari situ kita akan ada receiving slip, akan muncul di warehouse management system kita ini. Kita bisa klik di situ, kita bisa menerima, oh ya 2 ini kita kembalikan ke gudang. Dari situ nanti kita masukkan ke staging area dahulu. Dari staging area baru nanti ada instruksi put away instruction, jadi ada langkah-langkah untuk melakukan barang yang ini ditempatkan lagi ke sana dan sebagainya. Di situ juga ada kemungkinan bahwa barang yang dikembalikan tadi itu damage atau rusak ya. Kalau ada exceptional gitu, ada kejadian khusus tadi, maka kita bisa mencatatkan bahwa barang yang dikembalikan tadi tidak bisa dikembalikan ke gudang dalam kondisi yang baik, maka kita tempatkan di rak-rak yang khusus untuk menyimpan barang-barang yang damage atau yang rusak. Nah, setelah kita tempatkan di sana, maka otomatis stok yang ada di Maximo atau di ERP kita akan meningkat lagi, sehingga kawan-kawan yang bekerja di kantor pun akan bisa memantau atau memonitor inventory manajemennya gitu ya. Jadi pada saat work order tadi sudah selesai dikembalikan, maka barangnya sudah hadir dan proses-proses berikutnya akan bisa dilakukan secara otomatis, work ordernya di close, pekerjaan bisa dianggap selesai. Berikutnya ini adalah tampaknya sangat sederhana, cuma 4 langkah, tetapi stock opnam adalah suatu proses yang cukup rumit di pergudangan, sehingga kita sangat kesulitan dalam memanage itu. Seringkali kita melihat bahwa stock opnam itu sama dengan menutup gudang ya. Kita harus 1 tahun sekali harus menutup gudang, melakukan stock opnam, tidak boleh ada orang masuk di sana, hanya petugas gudang dan petugas accounting yang melakukan stock opnam penghitungan. Penghitungan stock opnam tadi dilakukan berkali-kali karena catatnya dalam bentuk kertas, tidak ada tracingnya, itu dicatat oleh siapa dan sebagainya. Maka stock opnam ini akan bisa dilakukan dengan mobile applications kita, rencananya, langkah-langkahnya, ke area-area mana, jenis-jenis barangnya juga akan dimunculkan ada di screen kita, sehingga kita tinggal mengikuti saja langkah-langkahnya. Ya, kawan-kawan di gudang dalam melakukan stock opnam ini akan sangat dibantu, tinggal dilihat, oh saya harus melihat berapa, spare part yang mana, lalu datang ke lokasinya, kemudian melakukan penghitungan, memasukkan angkanya dan sebagainya. Pada saat melakukan penghitungan di sana, melakukan scan begitu, langsung pembawa handheld yang lain, bisa saja kawan-kawan accounting atau auditor akan melihat itu, oke, saya approve di situ, sehingga proses stock opnam atau stock countingnya bisa sangat streamline. Itu adalah proses yang ada di stock opnam, sehingga proses reconcile dan sebagainya tinggal 1 klik saja, tanda tangan yang untuk keperluan auditing, kadang-kadang kita masih perlu di situ ya, dan selesai proses stock opnamnya. Next, Pak. Ya, jadi terima kasih atas kesempatannya. Kita lihat bahwa Kisi ini bisa membantu Anda untuk mengelola warehouse secara lebih efisien sehingga meningkatkan produktivitas Anda. Sekali lagi, terima kasih.